Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kader PKK Desa dan Kelurahan, kita akan mengisi data umum PKK. Ini adalah format data umum PKK Desa dan Kelurahan. Ada 20 kolom. Yang pertama nomor, nama dusun, jumlah kelompok PKK RW, PKK RT, Dasar Wisma, jumlah kepala rumah tangga, jumlah kakak, kemudian jumlah jiwa laki-laki dan perempuan. Ini jumlah kader, anggota TPPKK umum khusus, dan jumlah tenaga sekretariat honorer dan bantuan itu yang akan kita isi hanya pada bagian bawah ini. Ini akan kita isi nanti, khusus sekretariat TP PKK Desa atau Kelurahan. Jadi yang untuk data yang dari kolom 3 sampai kolom 9 itu untuk data dari rekapitulasi, catatan data dan kegiatan warga yang ada di masing-masing dusun tersebut. Nah, seperti biasa nanti kita akan mengisikan kolom-kolom ini, nama PKK-nya, kabupaten kota, provinsi, dan tahunnya. Sebelum kita mengisi data umum, bahan-bahan yang harus Bapak Ibu siapkan. Yang pertama adalah rekapitulasi, catatan, data, dan kegiatan warga. Ini harus diisi dulu dengan penuh supaya bisa mengisi data umum nanti. Ini sudah terisi penuh per dusun. Kalau kelurahan nanti Bapak Ibu mengisinya nama-nama RW, RW 1, RW 2, dan seterusnya. Nah, setelah data-data ini lengkap, nanti kita akan memindahkannya ke data umum desa, data umum PKK desa. Kita lihat, kita coba mulai mengisi dari TP PKK desa kelurahan. Ini kita isi dengan nama desanya, Desa Angin Mamiri. Kemudian nama kabupaten kotanya, misalnya kotanya di atas angin. Kemudian nama provinsi, kita isi dengan nama provinsi di mana desa tersebut berada. Misalnya Provinsi Mandarin. Kemudian tahunnya, kita buat tahun 2021. Nah, kita akan mengisi data selanjutnya. Kita mulai dari nomor urut 1. Kita lihat nama dusunnya apa, adalah Pasar Hilir. Nah, ibu-ibu, karena ini kita menggunakan laptop atau komputer, nah kita tinggal mengcopy paste aja nama dusun tersebut. Nanti kita pindahkan, kita copy dari rekapitulasi catatan dasar dan kegiatan warga yang ada ini ke data umum untuk nama desa dan nama dusun. Ini sudah pindah semua, sudah kita pindahkan. Nama-nama dusunnya ada 5 dan dari catatan data warga juga ada 5. Nah, kita lanjutkan dengan pengisian kolom berikutnya, kolom 3 PKK RW. Nah, apakah pada dusun Pasar Hilir ini ada RW? Biasanya untuk RW itu adanya di wilayah kelurahan. Kalau nanti di sini ada nama desa, karena ini rekap dusun, maka biasanya PKK RW-nya itu kosong. Sumbernya juga nanti dari catatan data dan warga. Jika untuk kelurahan itu akan ada nama-nama RW-nya. Untuk RW nanti akan ada RT-nya. Kita isi dengan 0 karena tidak ada RW pada dusun tersebut. Tapi jika ada, silakan Bapak Ibu isi. Nah, selanjutnya kita akan melihat PKK RT. Ada berapa? Apakah ada PKK RT pada dusun Pasar Hilir? Kita lihat di rekapitulasinya. Ternyata tidak ada. Semua dusun di Desa Angin Mamiri tidak ada RT. Kita pindahkan ke sini, datanya 0. Kita isi 0 semua ke bawah sampai ke dusun Guguk Bunga. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengisi jumlah kelompok dasar wisma.
di masing-masing dusun. Kita lihat kembali di rekapitulasinya. Di jumlah dasar wisma di Pataril ada 5, kita pindahkan, ada 5. Kemudian kita akan mengisi jumlah kepala rumah tangganya. Ada berapa? Di sini ada 97. Kita pindahkan ke data umum desa. 90 data umum PKK desa. Kemudian kita lihat jumlah kakaknya ada berapa. Jumlah kakaknya ada 170. Kita pindahkan ke sini. Kemudian kita akan lihat jumlah jiwa. Jumlah jiwanya laki-laki ada 222, yang perempuan ada 241. Kita pindahkan ke sini 222, kemudian ke sini 241. Oke. Ini sudah kita isi. Nah, untuk lebih memudahkan kita bekerja, kita tinggal memindahkan juga data-data ini yang ada di rekapitulasi tadi. Kita pindahkan. Kita pindahkan ke kolom berikutnya. Karena kita menggunakan Excel, Bapak Ibu, kita copy paste aja mulai dari kolom 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita copy ke sini. Ke bawah, karena kita menggunakan ini, kita pindahkan ke kolom 5 sampai 9. Kita copy paste. Sudah terisi semua. Secara otomatis dia sudah terisi. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan seperti ini. Karena ini sudah pakai rumus, maka dia langsung terjumlah ke bawah. Nah, selanjutnya untuk kolom 10, 11, 12, sampai dengan 19, ini merupakan baris tambahan yang hanya diisi untuk data TP PKK Desa Kelurahan atau Sekretariat TP PKK Desa Kelurahan. Yang untuk dusunnya ini tidak kita isi. Jadi yang warna biru ini tidak kita isi untuk PKK dusunnya karena mereka kelompok PKK dusun. Nah, yang biru di bawah juga dari kolom 3 sampai kolom 9 di data PKK Desa Angin Mamirinya tidak kita isi. Akan kita isi mulai dari kolom 10, 11 sampai dengan 19. Jadi yang kita blok warna biru tua ini tidak diisi. Ini tidak kolom 10 sampai 19 tidak diisi oleh kelompok PKK dusun. Nah, kemudian yang ini yang dari kolom 3 sampai kolom 9 pada row terbawah itu tidak diisi oleh TP PKK Desa Angin Mamiri. Nah, kita isi dulu jumlah kader anggota TP PKK, kader umum, kader khusus, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, dan laki-laki, perempuan. Sebelum kita mengisi kolom 10 sampai 15, kita lihat dahulu apa definisi dari anggota TPPKK, apa definisi dari kader umum, apa definisi dari kader khusus. Sehingga nanti dalam pengisiannya kita tidak salah dalam memilahnya. Kita lihat definisinya tentang anggota TPPKK, kader umum, dan kader khusus. Pada buku PKK hasil Rakernas tahun 2015, yang dimaksud dengan anggota TPPKK adalah warga masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi,
atau golongan atau partai politik, lembaga atau instansi, dan aktif sebagai penyuluh, penggerak, dan pengelola gerakan PKK. Nah, itu yang dimaksud dengan anggota TP PKK. Nah, kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah TP PKK desa, kelurahan, dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, seperti kelompok PKK dusun atau kelompok dasawisma. Nah, yang dimaksud dengan kelompok dasawisma adalah kelompok yang terdiri dari atas 10 sampai 20 rumah diketuai oleh salah seorang yang dipilih di antara mereka, merupakan kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan kegiatan PKK. Jadi, Ibu, sekali lagi kita garis bawahi di sini adalah kelompok dasawisma adalah kelompok yang terdiri dari 10 atau 20 rumah. Jadi terdiri atas 10 sampai dengan 20 rumah. Untuk ketuanya itu dipilih oleh anggota kelompok itu sendiri. Nah, kita lihat kadar umum. Kadar umum adalah mereka yang memahami serta melaksanakan 10 program pokok PKK yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan. Nah, kader khusus adalah kader umum yang mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan tertentu melalui orientasi atau pelatihan yang diselenggarakan oleh PKK, instansi pemerintah, atau lembaga lainnya, dunia usaha, dan swasta. Nah, kalau kita sudah memahami ini, maka akan lebih memudahkan kita memverifikasi mana yang termasuk dengan kader umum, mana yang dimaksud dengan kader khusus. Sehingga nanti dalam mengisi kolom yang 10 sampai 19 akan lebih memudahkan kita. Dan kita pun dalam mengisi buku daftar anggota TP PKK desa dan buku daftar anggota TP PKK desa dan kader itu akan lebih mudah. Kita lanjutkan kembali ke data umum. Saya informasikan kembali untuk yang kita beli warna biru tua, anggota TPPKK, kader umum, dan kader khusus, serta jumlah tenaga sekretariat honorer, bantuan untuk di dusun-dusun ini, itu tidak kita isi. Kita hanya akan mengisi dari kolom 10 sampai 19 pada TP PKK desanya, seperti ini. Nah, untuk kolom 3 sampai kolom 9 itu TP PKK desa tidak mengisi data di bawah ini karena merupakan akumulasi dari data-data yang dusun tersebut. Nah, kita lanjutkan untuk jumlah kader yang ada datanya di buku daftar kader, buku daftar anggota TP PKK Desa, dan buku daftar anggota TP PKK dan kader. Nah, itu untuk data tambahan sekretariat. Nah, kita isi setelah kita cek buku daftar anggota TP PKK itu ternyata jumlahnya untuk di desa Angin Mandiri atau data yang tersedia di sekretariat TP PKK desa pada buku daftar anggota TP PKK desa Angin Mandiri itu untuk yang laki-lakinya berjumlah 5 orang, yang perempuannya berjumlah 31 orang. Nah, untuk kader umum itu di TP PKK Desa Angin Mamiri berjumlah yang laki-lakinya ada 6, yang perempuannya ada 42. Nah, untuk kader khusus yang laki-lakinya ada 2 dan yang perempuannya ada 28. Nah, selanjutnya kita akan mengisi dengan jumlah tenaga sekretariat. Sekarang
setiap desa itu sudah menerima dana APBDes, anggaran pendapatan belanja desa. Itu rata-rata di desa kelurahan sudah menganggarkan untuk kegiatan PKK atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hampir setiap desa ada tenaga honorer untuk membantu sekretariat PKK desanya. Begitupun dengan kelurahan. Nah, di desa Angin Mamiri ada 1 orang tenaga honorer yang laki-laki dan 1 orang tenaga honorer yang perempuan. Nah, untuk tenaga bantuan tidak ada di TP PKK Desa Angin Mamiri. Ini sudah kita isi penuh. Ini sekarang kita tinggal memindahkan atau menjumlahkan ke bawah. Seperti ini, karena ini hanya 1, kita copy paste aja. Untuk ke kolom jumlah. Nah, Bapak Ibu, ini untuk data umum TP PKK Desa Angin Mamiri sudah terisi penuh. Nah, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai terjadi perbedaan angka-angka yang ada di data umum dengan sumber data yang saya sebutkan tadi. Ini sudah selesai kita isi, sudah terisi penuh. Kita lihat ke bawah, maka di sini diisi nama desanya, kemudian tanggal terakhir. Biasanya antara tanggal 30 atau 31 Desember. Kemudian sekretaris, di sini ada nama sekretaris dan ditandatangani oleh sekretaris TP PKK Desa. Bapak Ibu, demikianlah cara pengisian data umum PKK Desa. Kalau untuk kelurahan, nanti di sini akan berisi jumlah kelompok PKK RW-nya berapa. Rata-rata kalau di RW atau di kelurahan itu ada PKK RW, rata-rata satu kelompok PKK RW-nya. Nah, untuk PKK RT itu tergantung jumlah RT pada RW tersebut. Nah, diharapkan nanti kalau untuk yang kelurahan, untuk setiap RT itu ada PKK RT. Kenapa harus ada? Karena untuk penjenjangan dari kelompok dasar wismanya ke PKK RT, ke PKK RW, baru ke PKK desa atau kelurahan. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.